Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 4. Kalian simak baik-baik ya. Anak-anak, masih ingatkah kalian bagaimana cara memperoleh informasi penting dari teks? Anak-anak, cara memperoleh informasi penting dari teks adalah sebagai berikut. Yang pertama, membaca judul teks terlebih dahulu. Anak-anak, dengan kalian membaca judul teks terlebih dahulu, maka kalian akan memiliki gambaran atau bayangan tentang isi teks yang akan kalian baca. Yang kedua, membaca isi teks dengan cermat. Yang ketiga, membuat pertanyaan untuk menggali isi teks. Nah, untuk membuat pertanyaan ini kita dapat menggunakan kata-kata tanya, misalnya apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan berapa. Anak-anak, tahukah kalian Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah? Banyak kegiatan usaha yang memanfaatkan sumber daya alam. Contohnya adalah usaha pariwisata. Berikut adalah contoh tempat wisata di Indonesia. Ada wisata di lereng Merapi, ada juga wisata di Kali Adem, Yogyakarta. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian pernah mengunjungi tempat wisata tersebut? Jenis usaha pariwisata merupakan usaha di bidang jasa. Bidang jasa berkaitan dengan pemberian layanan kepada konsumen. Contoh usaha jasa selain pariwisata antara lain perbankan, keuangan, asuransi, kesehatan, dan hukum. Anak-anak, hari ini kita akan membahas usaha pariwisata. Kalian simak baik-baik ya. Usaha pariwisata di Indonesia berkembang pesat. Pesatnya jasa pariwisata didukung potensi panorama alam Indonesia yang elok. Sektor pariwisata di Indonesia juga menonjolkan aspek budaya. Berikut contoh objek wisata alam adalah danau, pantai, bukit, pegunungan, gunung, suaka alam, serta flora fauna. Sedangkan contoh objek wisata budaya adalah kesenian daerah, upacara adat, keraton, dan candi. Anak-anak, dengan adanya jasa pariwisata, maka muncullah usaha-usaha lain yang mendukung atau melengkapi jasa pariwisata itu sendiri. Nah, usaha di bidang jasa pariwisata, contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengelola jasa penginapan, misalnya hotel, motel, wisma, dan losmen. Yang kedua, usaha penjualan barang cenderamata atau souvenir. Yang ketiga, penyedia jasa pemandu wisata atau tour guide. Yang keempat, penyedia jasa pariwisata dan transportasi atau tour and travel. Berikut adalah contoh dari jasa penginapan. Ada hotel dan villa. Selanjutnya, usaha penjualan barang cenderamata atau souvenir. Penjual souvenir ini biasanya menjual produk-produk yang dihasilkan di daerah sekitar tempat wisata tersebut. Contohnya seperti penjual souvenir yang produknya berasal dari hasil-hasil laut seperti kerang, mutiara, dan sebagainya. Selanjutnya adalah jasa pemandu wisata atau tour guide. Anak-anak, tugas dari pemandu wisata adalah memandu para turis yang datang berkunjung ke tempat wisata. Pemandu wisata akan mengarahkan dan menjelaskan apa saja yang ada pada tempat wisata tersebut.
Anak-anak, untuk menjadi tour guide atau pemandu wisata harus memiliki keterampilan khusus. Yang pertama, pemandu wisata itu harus pandai berbicara atau berkomunikasi. Yang kedua, tour guide juga harus bisa berbahasa asing, minimal berbahasa Inggris. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian tertarik untuk menjadi pemandu wisata? Selanjutnya, penyedia jasa pariwisata dan transportasi. Usaha di bidang ini dapat membantu para turis saat akan berwisata, karena usaha di bidang ini dapat menyediakan layanan seperti akomodasi, yaitu penyediaan kamar, penginapan, atau fasilitas yang lain. Juga penyediaan makanan dan minuman, serta penyediaan alat transportasi seperti angkutan darat, laut, dan udara. Sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.